Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Margasari dari kelas 11-2 kelompok 2. Saya sendiri Tunjung Paripurna, absen 34. Saya Muhammad Calvin Nugroho, absen 19. Saya Ayu Dayawati dari absen 5. Saya Munsa Jidanisa Putri dari absen 8. Saya Nindiara Mofaris Aziz dari absen 3. Kami akan memperlihatkan hasil tugas informatika dari Pak Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Margasari kelas 11-2 kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit mewawancarai guru informatika dari SMP Darul Ulum Tonjong. Wawancara singkat pada kesempatan kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata pelajaran informatika. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan dulu, namanya siapa, Bu? Nama saya Nita Kamawati, biasanya dipanggil Ibu. Nah, di sini mengajar sebagai informatika kan? Iya, kebetulan. Di sini udah mengajar berapa lama, Bu? Untuk di sini saya sudah mengajar sekitar 4-5 tahun. 4-5 tahun, berarti dari 2020 ya? Iya. 2020. Sebelumnya Bu Nita ini kuliahnya di mana, Bu? Untuk kuliah dulu itu di Bekasi karena Di Bekasi. dulu waktu tidak ada niatan untuk sekolah lanjut ya. Tapi karena ada kesempatan sambil kerja ada kesempatan untuk lanjut kuliah. Alhamdulillah kuliah Bisa jurusan informatika. Sebelumnya ceritain dulu dong, Bu, pengalaman Bu Nita bisa sampai menjadi pengajar di SMP Darul Ulum Tonjong di sini. Dari awal dulu kuliah mungkin? Untuk pertama dulu kuliah awalnya SMA dulu ya. Kalau SMA itu sebetulnya saya bukan dari bidang informatika ya. Kalau SMK-nya manajemen. Tapi setelah melihat Potensi zaman ya, ternyata kayaknya lebih berpotensi untuk masuk ke bidang informatika. Jadi saya lanjutkan ke bidang informatika. Tapi sebetulnya dulu pas waktu kuliah itu tidak ada cita-cita saya untuk jadi Guru. seorang guru. Nah, yang penting belajar informatika dulu. yang penting mengikuti zaman lah. Zaman Sudah kayak mulai informatika maju. itu sudah mulai kelihatan potensinya begitu. Jadi kalau pengalaman kenapa bisa masuk ke sini, alhamdulillah karena ada kenalan di sini. Kenalan ya. Kebetulan kepala sekolahnya jadi bisa masuk ke sini. Oh iya, Bu, tadi kan Bu Nita sendiri bilang Bu Nita nggak ada niatan sama sekali untuk menjadi guru. Iya. Tapi sekarang malah sudah menjadi guru, bahkan sudah sampai 5 5 tahun ya. Kalau boleh tahu, tantangan terbesar yang Bu Nita hadapi untuk sekiranya bisa beradaptasi lah dengan lingkungan yang Bu Nita sendiri belum pernah mencoba, bahkan Bu Nita sendiri nggak meminati ini dunia guru. Untuk tantangan terbesarnya seperti ini ya. Yang namanya hal baru itu pasti banyak sekali hal-hal yang baru kita lakukan. Tapi untuk tantangannya lebih ke bagaimana sih mengelola emosi kita terhadap siswa yang ya cenderung nakal atau bandel gitu kan. Terus kalau misalkan dan juga dari pelajaran kuliah sama tentang yang ada di sekolah itu jauh berbeda. Kalau dulu kuliah itu tentang informatika, coding dan segala macam, sedangkan pas masuk ke sini meskipun mengajar informatika pun agak berbeda. Itu seperti kayak tugas-tugas guru itu banyak sekali ternyata. Bukan hanya mengajar ya, juga mendidik agar Iya. anak-anak bisa berada berilmu ya, Bu ya. Ya. Kalau boleh tahu, apa bahasa pemrograman yang paling Ibu kuasai? Untuk bahasa pemrograman dulu yang paling Bu Nita kuasai itu PHP. Kenapa, Bu? Itu karena kalau PHP itu bahasa pemrograman yang mengacu kepada web. Karena senang bikin web, jadi dulu itu paling senang PHP, paling menguasai PHP. Kalau menurut Ibu penting nggak buat pelajar buat mempelajari coding atau keterampilan digital lainnya? Oh, itu sangat penting, apalagi zaman sekarang kan digital itu udah semakin maju, jadi itu sangat penting untuk dipelajari di tingkat pelajar. SMA, SMP, bahkan sekarang itu di tingkat SD pun sudah ada materi informatika atau coding. Kalau di SMP ini, SMP Darul Ulum sudah mulai belajar coding atau belum, Bu? Untuk belajar codingnya belum. Maksudnya kalau di sini, kalau coding kan lebih ke penulisan
script atau bahasa pemrograman ya. Tapi untuk di tingkat SD atau SMP itu yang dipelajari itu tentang bagaimana belajar berpikir komputasional, belajar berpikir kritis. Untuk codingnya paling menggunakan block script. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar saat dalam pembelajaran informatika saat ini? Untuk tantangan terbesar dalam pembelajaran informatika saat ini, mungkin kalau di sini ya, terutama di SMP Daerah Tonjong, mungkin satu itu karena peserta didiknya atau latar belakangnya itu kurang memenuhi, misalkan kayak yang namanya di kampung ya, belum pernah yang namanya teknologi dan segala macam. Meskipun anak-anak udah ada sebagian yang bawa HP atau yang lainnya, tapi untuk keterbatasan alat itu mungkin jadi tantangan terbesarnya. Jadi kalau ada murid yang baru pertama kali pegang komputer, berarti Ibu harus ngajarin dari awal? Ya, memang benar-benar dari awal, pengenalan tentang perangkat dan segala macamnya. Nih, menurut Ibu itu teknologi apa yang paling membantu dalam saat pembelajaran informatika? Untuk teknologi semuanya membantu, hanya saja untuk di sini yang biasa digunakan yaitu tentang kayak pembelajaran tentang teknologinya ya media sosial ya, terutama itu. Terus kadang kayak yang biasa digunakan bisa untuk menjawab dan segala macam, biasanya Bunita kenalkan tentang web, ChatGPT dan segala macam. Tapi untuk teknologi alatnya seperti kayak yang Bunita pakai itu ada yang bisa dilihat di ini, komputer dan segala macam, ada proyektor, paling itu. Apa harapan terbesar Ibu pada dunia pendidikan ke depannya? Untuk harapan terbesar di hati saya untuk dunia pendidikan, yang pertama yaitu tentang adab dan akhlak ya. Meskipun sekarang teknologi itu semakin canggih, digitalisasi itu sudah merata, tapi yang diutamakan yaitu akhlak, adab, karena sekarang banyak sekali pemberitaan di media sosial itu tentang akhlak seorang siswa yang seperti apa dan bagaimana. Mungkin Mbak-mbak juga udah pada lihat ya tentang pemberitaan itu. Jadi yang saya sangat harapkan, meskipun dunia teknologi itu sangat berkembang, tapi di dunia pendidikan akhlak dan adabnya itu dinomorsatukan. Berarti menurut Ibu semakin berkembangnya teknologi, tapi juga jangan melupakan adab dan Ya akhlak. benar, memang pondasi utama untuk sebagai manusia itu kan akhlak ya. Mau dimanapun tetap akhlak dan adab yang harus diutamakan, meskipun teknologi sudah sangat berkembang. Oke, berarti kesimpulan pada wawancara singkat kali ini itu belajar digital, belajar coding, belajar informatika itu sangat penting ya Ibu untuk para pelajar di negara tercinta kita Indonesia, sangat penting. Tapi juga harus diimbangi dengan akhlak dan adab ya Bu. Harus diimbangi dengan akhlak dan adab, karena mungkin yang pertama itu akhlak dan adab dulu, baru ilmu. Oke. Tapi emang menurut saya juga belajar informatika, belajar coding itu sangat penting Bu buat belajar di era sekarang, karena mungkin di masa depan 5-10 tahun ke depan dunia digital itu sudah merajalela, bahkan mungkin pekerjaan itu sudah tergantikan oleh komputer. Ya, sudah tergantikan oleh AI ya sekarang ya Bu. Berarti begitu ya Bu tanggapan Bunita tentang ya semua pertanyaan kami sudah Bunita jawab. Sebelumnya juga kami mengucapkan banyak terima kasih sama Bunita, karena mungkin Bunita hari ini Bunita hari ini sedang sibuk, mungkin tugas sekolah ada, tapi Bunita bisa meluangkan sedikit waktu untuk menyelesaikan tugas kita, membantu kita menyelesaikan tugas ya yang pertama, terus memberikan kami ya mungkin sedikit pengetahuan, edukasi, terus dan lain-lainnya lah. Terima kasih Bu, saya ucapkan dari hati saya.